Assalamualaikum Sobat Football United. Ada kabar dari mungkin ini news aggregator ya, Solly Talks, tentang situasi manajerial Manchester United. Ini ada dua nama yang dikaitkan, Julian Nagelsmann dengan Michael Carrick. Seperti apa keadaannya? Situasi manajer saat ini dalam situasi yang tidak pasti, dan ada konflik ya di banyak fans Manchester United yang juga bingung ini apa atau sedang apa klub terkait dengan proses ini, apa yang klub lakukan saat ini, tahapannya sudah sampai mana, belum ada yang jelas ya. Ada laporan ya yang mengatakan bahwa Michael Carrick saat ini adalah favorit untuk posisi permanen, dan ini sudah sering juga gue sampaikan di channel ini. Ada banyak orang di klub yang menyukai dia karena dia ini tenang dan juga memiliki personality yang kuat, dan bagaimana dia melakukan pekerjaan yang fantastis semenjak bulan Januari dia bergabung di Manchester United. Tapi ada juga level penolakan dan juga kekhawatiran ya di official senior di Manchester United terkait dengan Michael Carrick ya. Apakah dia bisa bermain sepak bola atau membuat klub ini bermain sepak bola yang baik dalam jangka panjang dan memenangkan trofi-trofi karena pengalaman dari Michael Carrick. Dan ini juga situasi yang sudah sering dibahas, dikatakan juga oleh banyak fans Manchester United, termasuk juga Sobat Football United. Bagaimana nih Michael Carrick bisa tidak nih memenangkan trofi untuk Manchester United? Ada banyak pendapat yang mengatakan kalau Manchester United ingin hanya dalam tanda kutip lolos ke zona Eropa musim depan, mungkin Michael Carrick. Tapi untuk memenangkan trofi, ya bukan Michael Carrick. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Manchester United memang dalam posisi untuk memenangkan trofi musim depan? Itu pertanyaan selanjutnya. Tapi disampaikan juga bahwa Michael Carrick ini sedang dalam posisi yang memimpin saat ini terkait dengan kandidat. Julian Nagelsmann ini juga dikagumi secara internal dari berbagai kontak yang dilakukan. Manchester United menyukai dia dalam bertahun-tahun dan menginginkan dia sebenarnya ketika memecat Erik ten Hag. Christopher Vivell memberikan masukan ya untuk Julian Nagelsmann. Halangan terbesar adalah Piala Dunia, karena sebenarnya Julian Nagelsmann sendiri dikabarkan tertarik ya, terbuka untuk bergabung dengan Manchester United. Jason Wilcox, Omar Berada, dan rekan-rekannya mengetahui bahwa keputusan ini akan memiliki impact terkait dengan ataupun efek ya terkait dengan masa depan klub beberapa dekade ke depan setelah Erik ten Hag dan juga situasi dari Ruben Amorim. Inilah kenapa ya situasi pergerakan ini sangat-sangat hati-hati, sangat-sangat pelan, karena mereka sangat berhati-hati dalam segala langkah. Apakah keputusannya yang akan mereka lakukan ya, ini harus merupakan keputusan yang tepat. Dari BBC menambahkan ya, klub ini menginginkan manajer selanjutnya adalah seorang pelatih yang baik ya, tapi juga seseorang yang memiliki karakter, karisma untuk mengatasi pekerjaan yang sangat berat sebagai manajer Manchester United. Walaupun Michael Carrick saat ini sangat impresif, tapi dia dinilai tidak memiliki pengalaman untuk menjadi manajer sebuah klub sebesar Manchester United. Dan klub menilai ya, ini merupakan komponen yang penting untuk nama manajer selanjutnya. Kalau penunjukan ini berdasarkan bukti, nama besar, ini akan yang lebih dicari. Manchester United bisa saja berubah, tapi saat ini Michael Carrick adalah kandidat yang kuat. Ditambahkan oleh Jamie Jackson, Julian Nagelsmann, manajer dari Jerman, ini juga tertarik ke Manchester United, tapi dia juga memiliki kontrak sampai dengan tahun 2028. Dan Manchester United sendiri pun belum melakukan komunikasi ke kubu Julian Nagelsmann kalau memang ada ketertarikan di sana. Bahkan disebutkan bahwa sebenarnya ketertarikan Manchester United kepada Julian Nagelsmann ini tidak sekuat seperti yang diberitakan sebelumnya. Nah, ada hal yang menarik bahwa, dan gue sepakat ya, penunjukan pelatih selanjutnya ini tidak boleh mengulangi kesalahan sebelumnya. Artinya ya mungkin harus lebih tepat, harus lebih jeli, harus lebih pas ya. Karena kalau tidak, bayangkan setiap
tidak sampai 3 tahun Manchester United memecat pelatih lagi, bayar kompensasi lagi, mengulangi lagi dari awal karena nama baru, akan ada sistem mungkin yang tidak sama dengan sebelumnya, sedikit ataupun banyak perbedaannya. Ada pemain yang ingin dirombak karena pemain juga memiliki kecocokannya masing-masing. Harus mengeluarkan duit investasi lagi dari pemain ya, menjual mungkin ada kerugian di sana, mendatangkan pemain di bursa transfer dengan harga yang tidak murah, membangun lagi dari awal, mulai lagi dari awal. Dan seperti yang pernah gue bahas juga di video sebelumnya, ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi gue sebenarnya ya. Dan kalau kita melihat di Premier League saat ini, ada tren seperti itu gitu loh, bahwa klub ini tidak segan-segan ya. Kalau kita melihat, ya gue gak harus sebutkan klub mana, tapi ya jelas ada banyak klub yang melakukan bahkan pemecatan, membayar kompensasi cukup besar di musim ini, mengganti nama demi nama ya, bahkan dalam periode yang pendek. Gue sebenarnya tidak ingin Manchester United seperti ini. Kenapa? Karena Manchester United sudah terlalu sering melakukan hal ini selama berapa tahun terakhir. 13 tahun terakhir, 15 tahun terakhir. Memang mungkin Manchester United bukan klub yang paling sering melakukan perombakan ataupun pergantian ini, tapi gue juga tidak ingin Manchester United ada di daftar yang sering melakukan perombakan manajerial seperti ini, karena efeknya sangat besar sekali. Nah, oleh karena itulah gue sepakat sih bahwa manajemen ini memang harus hati-hati betul ya, harus ya mereka tidak bisa mengulangi kesalahan lagi. Tapi menarik juga bahwa selain mereka yang sedang mungkin melihat nama-nama calon yang ada, tapi mereka juga menurut gue harus melakukan refleksi gitu loh. Melakukan semacam kayak melihat ke diri mereka juga ya, apa sebenarnya yang mereka lakukan, kesalahan apa gitu loh dalam situasi Erik ten Hag dan Ashworth, Ruben Amorim. Dan dari situ mereka harus lebih mengenali diri mereka sendiri sebelum akhirnya mereka menunjuk siapa nih nama selanjutnya, profil apa yang sebenarnya cocok gitu ya untuk menangani Manchester United, setidaknya dalam perspektif bisa bekerja sama dengan manajemen Manchester United, karena ini penting. Tidak hanya mendatangkan nama besar dengan bukti sudah bisa pernah memenangkan trofi apa saja, klub ataupun tim sebesar apa yang pernah mereka tangani. Tapi kalau ternyata nama itu tidak bisa bersinergi dengan manajemen Manchester United, ini juga tidak baik menurut gue. Tidak akan lama juga. Tapi di sisi lain juga seperti itu. Ada sosok yang bisa bekerja sama, bersinergi dengan manajemen Manchester United. Tapi manajemen Manchester United juga bukan sebagai pihak yang harus menggandeng terus ya. Ya, mereka punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Mereka punya skupnya masing-masing. Walaupun manajer ataupun head coach tentu saja mungkin tidak seluas manajemen Manchester United saat ini. Tapi gue juga tidak sepakat misalnya mencari nama yang hanya bisa yes saja gitu ya, iya saja gitu dengan kemauan manajemen. Menurut gue tidak seperti itu pun juga tidak sehat, karena ada itu tadi skupnya masing-masing, ada areanya masing-masing. Mungkin manajemen Manchester United akan lebih luas, akan lebih panjang periodenya untuk mengatur klub gitu ya. Sementara manajer ataupun head coach lebih detail, lebih ke satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Nah, dari situ memang harus ada kerjasama, sinergi yang bagus. Dan dua faktor itu ya, antara kemampuan menurut gua untuk membawa Manchester United ke tingkat yang lebih tinggi lagi dari perspektif satu pertandingan ke pertandingan yang lain, dan juga mampu bekerja sama dengan manajemen. Menurut gua paling tidak dua kombinasi ini yang vital sih untuk nama selanjutnya dari manajer Manchester United. Dari dua nama ya, Nagelsmann, Michael Carrick. Menurut gue dua nama ini memiliki positif dan juga negatifnya masing-masing. Cuman gue secara ringan amatiran di channel ini gue sudah pernah gue sampaikan ya kan, pilihan gue siapa sebenarnya. Gue bisa jadi salah, gue bisa jadi tidak tepat, tapi gue sudah tentukan. Tapi bagaimana mau Sobat Football United? Siapa nih? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.